Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Kalian pikir kartun ini cuma untuk anak-anak? Salah ya? Di balik tawa dan juga warna cerah ini, nyatanya ada fakta kelam dunia nyata yang sengaja disembunyikan dari kalian loh. Siap-siap masa kecil kalian dibuat hancur deh. Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Nomor 12. Warna kuning The Simpsons. Kalian tahu nggak kalau keluarga kartun paling legendaris sejagat raya ini ternyata cuma hasil coret-coretan iseng orang bete loh? Seriusan? Ceritanya di tahun 1985, kreator Matt Groening lagi nunggu di lobi untuk meeting adaptasi komik lamanya ke TV ya. Nah, karena mendadak panik takut hak cipta komik aslinya tuh bakal dirampas studio, dalam waktu belasan menit nunggu itu, dia langsung menggambar karakter baru. Nama-namanya dijiplak mentah-mentah dari nama orang tua dan adik-adik kandungnya sendiri ya guys, yaitu Homer, Marge, Lisa, dan juga Maggie. Nah, terus kenapa ya kulit mereka tuh kuning ngejreng kayak Stabilo sih? Alasan aslinya tuh super teknis dan juga kocak ya guys. Itu gara-gara desain kepala Bart, Lisa, dan juga Maggie itu aneh banget, dimana menyatu ke atas tanpa ada garis batas rambut sama sekali. Jadi animatornya sengaja milih warna kuning biar warnanya tuh bisa double job, dimana masuk akal untuk jadi warna kulit, tapi juga bisa nyamar jadi warna rambut pirang aneh mereka. Unik banget kan? Nomor 11. Hubungan gelap Frozen dan Tarzan. Silsilah keluarga kerajaan Disney yang satu ini dijamin bakal bikin otak kalian tuh loading parah deh. Ya, selama ini kita dibikin sedih pas tahu ortunya Elsa dan juga Anna di film Frozen tewas tenggelam di tengah badai laut kan? Nah, tapi gimana kalau sebenarnya mereka tuh selamat? Jadi menurut konspirasi super gila ini, couple mereka tuh terdampar di sebuah pulau hutan tropis gitu ya guys. Di sana, sang ratu melahirkan seorang bayi laki-laki dan mereka mulai membangun rumah pohon untuk bertahan hidup. Apesnya, umur panjang mereka cuma mitos karena mereka berdua nih akhirnya tewas brutal di mangsa macan tutul dan meninggalkan si bayi malang yang akhirnya dipungut dan juga diasuh sama kawanan gorila. Tunggu bentar, cowok, hutan, gorila. Yes, betul guys. Teori ini ngeyakinin kalau Tarzan adalah adik kandungnya Elsa dan juga Anna ya. Dan yang paling bikin mind-blowing, ini bukan sekedar cocok logi netizen kurang kerjaan, tapi literally diucapin langsung sama Chris Buck, yang mana adalah sutradara yang kebetulan menggarap film Frozen dan Tarzan. Nomor 10. Realitas seram di balik Thomas the Tank Engine. Ternyata, kartun kereta tersenyum masa kecil kita ini aslinya adalah simulasi perbudakan berkedok hiburan bocil loh guys. Ya, jujur aja, desain kereta dengan muka manusia nempel di besi itu creepy abis sih sebenarnya. Tapi, horor psikologis aslinya tuh ada di cerita rakyat Pulau Sodor. Jadi, ada teori gelap internet yang ngeyakinin kalau kereta-kereta ini cuma punya wajah dan kesadaran selama mereka ada di Sodor ya. Nah, sekalinya mereka nekat kabur dari pulau itu, wajah mereka bakal hilang, bikin mereka buta, bisu, dan terperangkap mati di dalam tubuh mesin mereka sendiri. Ya, pantasan gak ada yang berani resign kan? Makin kacaunya lagi nih, kalau kita melihat bos besar mereka yaitu Sir Topham Hatt yang literally bertingkah seperti diktator eksploitatif gitu dong. Waktu ada kereta Jepang bernama Hiro berinisiatif bantuin ngatur jadwal karena si bos lagi sibuk, bosnya malah ngamuk dan juga teriak-teriak, "Saya yang mengendalikan kereta di sini." Hiro sampai nangis dan dipaksa minta maaf ke semua orang itu guys. Nah, mental para kereta ini juga udah kena brainwash parah sampai mereka tuh menganggap gelar kereta yang berguna itu sebagai pencapaian tertinggi di hidup mereka. Ya, ini mah bukti nyata ya kalau mereka tuh cuma dianggap alat kerja Rodi yang dipaksa ngerasa happy kan? Nomor 9. Fungsi kera dan kalung tersembunyi. Coba perhatiin tangan Mickey Mouse, Tom and Jerry, dan juga SpongeBob deh. Kenapa sih jari mereka tuh cuma 4? Nah, ternyata alasannya bukan mutasi genetik ya, tapi murni gara-gara budget dan juga waktu. Di era awal animasi, proses menggambar itu super mahal. Menggambar 5 jari lengkap dengan sendi dan juga kuku itu, wah, effortnya nyedot duit studio deh. Walt Disney bahkan pernah nge-roasting karakternya sendiri dengan bilang kalau Mickey dikasih 5 jari, maka tangannya bakal kelihatan gemuk dan aneh seperti sesisir pisang. Terus, kalau kayak gitu, kenapa juga ya mereka tuh selalu pakai sarung tangan putih? Nah, selain untuk nutupin detail kuku biar animatornya tuh nggak capek, ini adalah trik cerdas zaman TV masih hitam putih. Sarung tangan putih itu ngasih kontras visual biar tangan karakternya nggak hilang atau menyatu pas lagi nyentuh badannya yang berwarna hitam pekat ya.
Nah, tapi kemalasan jenius animator tuh nggak berhenti di situ aja loh. Coba lihat Yogi Bear yang pakai dasi, Scooby-Doo pakai kalung anjing, atau The Flintstones pakai kalung batu. Sadar nggak sih kalau mereka semua punya aksesoris di leher? Itu adalah trik legendaris dari studio Hanna-Barbera. Jadi dengan ngasih pembatas visual di leher, animatornya tuh bisa ngakalin sistem ya, dimana mereka cuma perlu rapat menggambar animasi kepalanya aja yang bergerak ataupun ngomong, sementara gambar badannya dibikin gak gerak sama sekali. Benar-benar definisi work smarter not harder tingkat dewa kan? Nomor 8. Suster Joy di Pokemon. Setiap kali Ash bawa Pikachu yang babak belur ke Pokemon Center di kota ataupun benua manapun, susternya tuh selalu punya muka, rambut pink, dan nama yang sama, yaitu Nurse Joy kan? Ya, dalih resminya sih mereka ini keluarga besar atau kakak adik dan juga sepupu gitu, yang kebetulan semuanya milik karir pets jadi perawat. Tapi masa iya sih genetik satu keluarga sekuat itu sampai-sampai muka dan juga namanya di copy-paste semua oleh alam semesta? Nah, dari kejanggalan ini meledaklah teori gila dari netizen ya guys, yang mana Nurse Joy itu aslinya bukan manusia, melainkan spesies Pokemon. Logikanya juga nggak main-main nih. Sama kayak ribuan Pikachu yang mukanya identik, wujud fisik dan juga nama Joy itu sebenarnya adalah nama spesies mereka. Soal bisa bahasa manusia pun jangan salah. Pokemon kayak Meowth ataupun Meowth dari tim Rocket dan juga Mewtwo aja bisa ngobrol lancar kan? Nah, spesies Joy ini diyakini punya insting alami atau habitat khusus untuk nongkrong di fasilitas medis. Bahkan ada yang nebak kalau Nurse Joy itu adalah evolusi rahasia dari Pokemon bayi Happiny ataupun Chansey karena color palette pink mereka yang nyambung banget. Nomor 7. Alasan Pikachu milik Ash nggak pernah berevolusi. Kalau dipikir-pikir nih pakai logika orang dewasa, konsep dunia Pokemon itu aslinya dark banget loh. Ya bayangin aja, anak umur 10 tahun keliling dunia untuk nyulik hewan liar, terus masukin mereka ke bola sempit, dan maksa mereka adu mekanik sampai pingsan. Nah, maskot utamanya si Pikachu punya satu keanehan juga ya. Dia tuh kekeh banget kan gak mau berevolusi jadi Raichu. Ternyata alasan di dalam ceritanya tuh emang keren banget loh. Tapi alasan aslinya di dunia nyatanya murni soal cuan ya guys. Pikachu itu soalnya udah terlanjur jadi wajah franchise miliaran dolar. Kalau mukanya diganti jadi Raichu, ya merchandise-nya bisa anjlok lah. Tapi plot twist-nya itu ternyata ada di proses pembuatan game pertamanya. Sang desainer yaitu Koji Nishino membocorkan kalau setelah Raichu, aslinya ada satu lagi tahap evolusi rahasia bernama Gorochu. Nah, wujud Gorochu ini jauh dari kata imut ya. Dia punya taring tajam dan juga sepasang tanduk iblis di kepalanya. Sayangnya, desain gokil ini akhirnya dihapus permanen dengan alasan keseimbangan game. Padahal mungkin aja Nintendo panik tuh ya, dimana mereka takut anak-anak pada nangis setelah melihat maskot favorit mereka berubah jadi siluman bertanduk itu kan? Nomor 6. Identitas asli Scooby-Doo. Sejak tayang pertama kali di tahun 1969, kita selalu diajak mikir kalau Scooby itu cuma anjing Great Dane biasa yang kebetulan aja bisa ngomong dikit-dikit kan. Tapi lewat serial Scooby-Doo Mystery Incorporated pada tahun 2010, rahasia tergelapnya dibongkar habis-habisan nih. Di semesta ini terungkap kalau ada ras alien ekstraterestrial bernama Anunnaki yang bisa nyerberang ke bumi setiap kali ada fenomena kosmik bernama Nibiru. Nah, karena alien ini gak punya wujud fisik, mereka merasuki tubuh hewan-hewan di bumi dimana bikin hewan tersebut jadi super cerdas dan bisa ngomong lah ya intinya. Nah, si Scooby-Doo ini terungkap sebagai salah satu wujud dari entitas kosmik itu ya guys. Wow, pantesan aja ya kelakuannya lebih mirip manusia ketimbang peliharaan. Ya, biarpun kita tahu Scooby itu di pihak yang baik, sempet juga loh ada kekhawatiran di luar ceritanya, gimana kalau anjing penakut ini aslinya punya potensi kekuatan alien untuk menghancurkan dunia? Kalau sampai iya sih plot twist yang benar-benar di luar nalar untuk kartun minggu pagi kita kan guys. Nomor 5. SpongeBob SquarePants. Selama
ini kita ngakak nonton kelakuan absurd warga Bikini Bottom, padahal aslinya kartun ini tuh adalah sindiran keras untuk kehancuran bumi loh. Jadi menurut teori konspirasi paling gila, karakter di sana itu adalah metafora dark dari masalah sosial ya. Nah, SpongeBob yang bentuknya sponge cuci piring buatan pabrik, bukan sponge laut asli itu, melambangkan polusi laut. Patrick yang literally tinggal di bawah batu adalah sindiran untuk masyarakat yang masa bodoh sama isu iklim, sementara Tuan Crab adalah simbol korporat serakah penebar polusi. Lalu Squidward apa tuh? Dia adalah representasi kaum pekerja keras ataupun seniman yang mimpinya dihancurkan oleh realita kapitalisme. Makanya, coba deh kalian perhatiin gedung-gedung besi di latar belakang kotanya itu. Itu tuh aslinya adalah knalpot mobil bekas loh. Warganya tuh beneran hidup di tengah tumpukan sampah manusia yang dibuang ke laut. Terus soal rumah, alasan SpongeBob tinggal di nanas itu ternyata simple. Dimana sang kreator ngambil referensi motif budaya Polinesia ataupun Hawaii dan ngebayangin kalau nanas itu baunya pasti enak untuk ditinggalin ya. Nah, rumah Squidward yang bentuknya tuh patung Easter Island ataupun Moai ternyata nyimpen misteri yang cukup logis. Dimana di dunia nyata itu, patung Moai kan punya badan raksasa yang terkubur di bawah tanah. Artinya, Squidward harusnya punya ruang bawah tanah ataupun basement raksasa yang belum pernah kita lihat ya teman-teman. Tapi plot twist paling gilanya menurut aku ada di restoran Krusty Krab. Sadar nggak sih kalau bangunan itu aslinya berbentuk perangkap kepiting? Nah, sempat muncul tuh beberapa konspirasi horor di mana jangan-jangan formula rahasia Krabby Patty itu terbuat dari daging kepiting atau daging ikan sisa, dan Tuan Crab ini aslinya kanibal psikopat yang menjual daging kaumnya sendiri demi cuan. Menarik banget kan? Nomor 4. Nasib tragis pengisi suara Snow White. Selama ini kita ngira cuma Ariel si putri duyung doang tuh ya yang suaranya dicuri penyihir, padahal di dunia nyata pengisi suara Snow White mengalami nasib yang sama nyeseknya loh. Kenalin, ini adalah Adriana Castellotti. Di umur 18 tahun, dia tuh berhasil ngalahin 150 aktris untuk jadi pengisi suara karakter utama Snow White and the Seven Dwarfs pada tahun 1937. Tapi plot twist-nya, gajinya tuh super ngenes. Buat film animasi raksasa yang ngasilin triliunan rupiah sampai detik ini, dia cuma dibayar $970 atau setara 300 jutaan di uang zaman sekarang. Parahnya lagi, namanya bahkan gak dicantumin di kredit title film sama sekali loh, kacau kan? Nah, alasan Walt Disney ngelakuin itu pun benar-benar di luar nurul. Dia terobsesi banget pengen bikin penonton percaya kalau karakter Snow White itu manusia nyata, bukan sekedar kartun yang diisi suara aktris. Makanya, waktu Adriana mau diundang ke talk show radio terkenal, Disney langsung ngeblok keras dengan dalih gak mau merusak ilusi magis Snow White ya guys. Ya, gara-gara kontrak yang super posesif ini, karir akting Adriana pun nge-stuck tuh dan suaranya seolah di blacklist dari industri Hollywood. Dia cuma sempet nyempil jadi cameo suara uncredited di film The Wizard of Oz sebelum akhirnya nyerah dan banting setir jadi penyanyi opera serta main saham properti. Nomor 3. Rahasia gelap resep Krabby Patty. Menurut teori gila yang beredar di internet, Tuan Crab itu tanpa sadar sebenarnya udah membocorkan formula rahasianya sendiri ke publik loh. Bukti pertamanya benar-benar ada di depan mata kita. Coba jejerin foto restoran Krusty Krab sama alat jebakan kepiting di dunia nyata. Bentuknya 100% sama persis kan? Udah gitu namanya juga pakai unsur-unsur kepiting lagi. Maksudnya adalah Krusty Krab. Tapi bukti pamungkas yang bikin netizen meledak tuh adalah sebuah klip viral di mana Tuan Crab ngambil sisa burger Krabby Patty, terus digigit lalu ngomong begini, "So that's what I taste like." Oh, jadi begini rasaku. Well, little Patty, we're two of a kind. We've both lost our luster. So that's what I taste like. Nah, dari klip ini banyak yang langsung narik kesimpulan horor di mana daging Krabby Patty itu aslinya terbuat dari daging kepiting alias daging kaumnya sendiri. Kalau sampai iya sih, benar-benar gila ya. Well, little Patty, we're two of a kind. We've both lost our luster. So that's what... Nomor 2. Easter egg di intro Kastel Disney. Waktu ngeliat intronya Disney, selama ini kita mungkin cuma fokus sama kastel megah di tengah layarnya kan? Padahal kalau kalian perhatiin dari detik pertama, intro ini tuh dipenuhi sama referensi tersembunyi loh. Dimulai dari adegan kamera yang turun dari sebuah bintang paling terang di langit. Jelas dong, itu adalah referensi langsung ke bintang kedua dari kanan yang jadi penunjuk jalan menuju Neverland di film Peter Pan. Nah, terus lengkungan cahaya ajaib yang melintasi kastil itu, kalian tahu gak sih apa? Bukan kembang api biasa ya, melainkan debu perinya si Tinkerbell dong guys. Gak berhenti di situ aja. Kalau kamu punya mata elang dan juga ngezoom ke bagian bawah background, kalian tuh bakal menemukan kereta uap mungil Casey Junior dari film Dumbo lagi jalan melintasi relnya itu loh. Nengok dikit ke perairan sebelah kiri kastil, ada kapal layar Jolly Roger milik Captain Hook yang lagi bersandar santai ya guys.
Literally, studio ini tuh udah pamer crossover universe belum Marvel kepikiran bikin Avengers kan? Nomor 1. Dunia Peppa Pig. Dan terakhir, kalian pernah merhatiin nggak sih kalau Peppa Pig itu selalu disorot dari arah samping? Nah, di setiap angle pipi kiri atau kanan, kita tuh selalu dikasih lihat dua mata dan juga moncong hidungnya secara utuh. Ya, dari keanehan animasi 2D inilah, netizen iseng nyoba bikin ilustrasi logika 3D. Gimana jadinya ya kalau Peppa nengok lurus ke depan menghadap layar? Dan ternyata hasilnya horor dong guys. Peppa literally bakal punya 4 mata dan 2 moncong babi di wajahnya dong. Ya, dari kejanggalan wujud mutan ini, meledaklah konspirasi dark yang bilang kalau dunia Peppa Pig itu aslinya adalah bumi di era pasca kiamat. Beneran, lagian coba perhatiin deh, semua rumah dan juga fasilitas di kartun ini selalu dibangun di atas bukit yang super curam kan? Makanya menurut teori liar, ini adalah sisa-sisa pertahanan hidup dari banjir bandang global akibat perubahan iklim ataupun perang nuklir. Jadi setelah manusia nyaris punah, hewan-hewan inilah yang bermutasi genetik untuk gantiin peradaban manusia ya. Makanya, wajar aja ya kalau kelinci, babi sampai gajah di sana itu bisa punya ukuran tubuh yang hampir sepantaran dan hidup normal layaknya orang kantoran kan? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.